Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja dan semuanya dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita awali dengan bacaan doa. Nah, sekarang ketua kelas silakan pimpin doanya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian. Ahmad Bagus Akhdiar sekarang sudah selesai mengabsen dan hasilnya semua hadir pada hari ini. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang saya akan memeriksa kebersihan kelas. Apakah kalian sudah piket? Itu masih ada kotor itu. Ayo, diambil sampahnya, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Nah, sekarang duduknya rapi. Nah, untuk menambah semangat kita, maka kita bisa melakukan tepuk semangat. Ayo bersama-sama. Tepuk semangat. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Ada yang ingat materi apa kemarin? Betul sekali. Materi tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan secara berjamaah. Kalau kemarin materi sholat sunnah, sekarang materi kita adalah materi sujud. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan apa kompetensi dasar yang kalian dapat, apa tujuan pembelajaran dan indikatornya. Kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran sudah kalian ketahui. Sekarang Bapak akan menyampaikan tahapan-tahapan belajar pada hari ini. Kalian nanti perhatikan apa yang Bapak sampaikan, kemudian apa yang tidak kalian paham silakan ditanyakan, dan nanti kalian harus membentuk kelompok minimal dalam satu kelompok 3 atau 4 3 atau 4 peserta itu dalam satu kelompok. Nanti Bapak kasih LKPD, kemudian Bapak kasih selembar kertas, ditulis pertanyaan, dua pertanyaan, dan sebelum memulai pelajaran Bapak akan mengirim link untuk pretest. Nah, silakan buka HP-nya. Bapak akan kirim ke grup kelas. Ayo silakan buka. Sudah? Sekarang silakan dikerjakan dengan baik. Oke? Siap? Sudah selesai. Sekarang Bapak akan tayangkan nilainya. Nilainya sudah bisa dilihat di situ. Ayo silakan dilihat. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Sekarang Bapak akan menerangkan pengertian sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, hikmah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah dan kita terhindar dari musibah. Sekarang sebab-sebab melakukan sujud syukur. Sebabnya ada 2. Yang pertama, mendapat anugerah dari Allah atau nikmat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita terhindar dari musibah. Kemudian bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Untuk melakukan sujud syukur, yang pertama kita harus menghadap kiblat. Jelas itu. Kita menghadap kiblat, kemudian niat untuk sujud syukur. Kemudian kita sujud seperti sholat. Sekarang hikmah sujud syukur apa saja? Yang pertama, kita terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, kita memperoleh kepuasan batin yang berkaitan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan merasa dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, kita memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Sekarang sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad.
kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Nah, kemudian bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi? Yang pertama, sujud sahwi itu bisa dilakukan dalam sholat, yaitu dengan 2 kali sujud sebelum salam. Nah, itu kalau dilakukan dalam sholat. Kalau di luar sholat, maka kita melakukan 2 kali sujud setelah salam, kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, sekarang apa hikmah dari sujud sahwi? Ada yang tahu? Nah, hikmahnya adalah kita bisa terhindar dari sifat sombong dan takabur. Yang pertama. Yang kedua, bisa menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah dan merasa dekat dengan Allah. Yang kedua. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang maha kuasa, karena Allah adalah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, seluruh semesta ini Allah yang menciptakan. Kemudian yang terakhir, bisa menyadarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang sering salah dan lupa. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah sujud tilawah. Nah, ini yang terakhir, sujud tilawah. Siapa yang tahu sujud tilawah? Apa sujud tilawah? Pengertian sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, atau ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah yang dibacakan oleh orang. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran itu ada 15. Yang pertama apa? Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 206. Dan yang ke-15 adalah surat Al-Alaq ayat 19. Nah, surat Al-Alaq ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena surat ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Nah, kemudian bagaimana tata cara kita melakukan sujud tilawah? Nah, sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat, bisa juga dilakukan di luar sholat seperti sujud sahwi. Bedanya apa? Nah, di sini tata cara sujud tilawah. Kalau dilakukan di dalam sholat, maka kita cukup sujud 1 kali, kemudian kita berdiri melanjutkan sholat. Berarti misalkan kita waktu takbir, nah, kita akan membaca ayat sajadah. Nah, kita langsung sujud, kemudian berdiri kembali melanjutkan sholat seperti biasa. Itu kalau dilakukan di dalam sholat. Sekarang kalau dilakukan di luar sholat bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus berdiri menghadap kiblat disertai dengan niat sujud tilawah. Kemudian kita takbiratul ihram, kemudian kita sujud 1 kali dan duduk, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, sekarang bagaimana doa sujud tilawah? Nah, ada yang sudah tahu? Doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu adalah doa sujud tilawah. Kemudian, nah, sekarang yang terakhir, apa hikmah dari sujud tilawah? Hikmahnya apa? Yang pertama, kita akan dijauhkan dari godaan setan, karena kita lupa dalam sholat, kita semuanya sujud. Nah, itu pasti kita akan dijauhkan dari godaan setan. Kemudian yang kedua, kita lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca atau yang sedang kita dengarkan. Nah, sekarang ada yang bertanya? Kalau kurang paham silakan ditanyakan. Oh iya, Dea. Nah, Dea, silakan. Oh ya, ada yang namanya sujud sajadah, sujud tilawah. Itu adalah satu sujud dengan 2 nama, sama saja itu. Sujud sajadah dan sujud tilawah itu adalah sujud yang sama, cuma namanya aja yang berbeda. Ada yang mengatakan sujud tilawah, ada yang mengatakan sujud sajadah. Nah, ayo siapa lagi yang bertanya? Gak ada.
Ya udah, kalau nggak ada, maka Bapak akan membagikan LKPD dan selembar kertas untuk nanti buat diskusi. Nah, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, maka secara bergantian dari kelompok 1 nanti mempresentasikan apa yang telah dikerjakan, baik itu dari LKPD yang Bapak berikan atau dari pertanyaan-pertanyaan teman kalian yang kalian bentuk tadi, yang dituliskan di kertas, yang dibentuk menjadi bola salju, kemudian itu tadi silakan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, secara bergantian silakan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham semua? Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ayo, tunjuk tangan. Oh ya, simfoni. Ayo, apa yang bisa kalian simpulkan dalam materi pada hari ini? Silakan. Oh ya, benar sekali. Silakan beri tepuk tangan buat teman kalian. Terima kasih Simfoni sudah bisa menyimpulkan pada kali ini. Nah, berarti anak-anak sekarang sudah paham. Nah, untuk itu, untuk mencoba kepahaman kalian, maka Bapak akan kirim post test. Lihat di WA grupnya. Sekarang Bapak yang kirim. Lihat WA grupnya, Bapak kirim link post test. Silakan dikerjakan. Nah, post testnya sudah kalian kerjakan. Sekarang lihat hasilnya. Ada kemajuan dari pre-test menuju post test. Tapi anak-anak jangan lupa, materi pada hari ini itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sujud sahwi. Apabila kita waktu sholat di rumah, kita ragu-ragu dengan rokaat sholat, kita lupa tidak tahiyat awal, nah itu jangan lupa menerapkan materi hari ini, yaitu sujud sahwi. Bisa dipahami ya, karena materi hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan sekarang materi sudah selesai, kita akhiri dengan doa. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.